اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتعفو بها عنا وعن والدينا والشيوخنا ومن قرأنا ومن نقرأ كتبهم إلى قوله وفي رواية أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه. Masih tentang menjelaskan tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Dalam riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasanya. Puasa di dalam dari bulan daripada Ramadan, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil ayat yang menunjukkan tentang kewajiban daripada berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fi abwabus sama, dibukakan di dalamnya, yaitu di bulan Ramadan, itu pintu-pintu daripada langit. Pintu langit dibuka. Ketika datang bulan Ramadan, tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dibukakan pintu langit, hijab enggak ada. Kenapa? Karena mustajab doa dia. Pernah satu saat Nabi Allah Musa alaihi salam ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa gembira tentang apa? Karena dia adalah nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamallahu Musa taklima. Ada rasa senang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, wahai Musa, jangan engkau senang dulu, karena antara aku dan engkau ini ada sekian hijab. Yang rawat bilang 70.000 hijab. Akan tetapi akan datang suatu kaum, apabila datang satu bulan, maka aku akan buka daripada pintu langit, tidak ada hijab antara aku dengan hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan untuk apa? Untuk introspeksi diri. Bulan untuk apa? Mengoreksi kesalahan-kesalahan, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Sementara banyak daripada orang salah memanfaatkan daripada bulan Ramadan. Sebagian orang ada yang menggunakan bulan Ramadan dengan apa? Dengan senang-senang saja, jalan-jalan. Ada yang gunakan untuk apa? Cuma nonton sinetron-sinetron yang tidak ada manfaatnya. Nonton bola barangkali. Bukan itu sebenarnya. Tapi bulan Ramadan itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempergunakan waktu yang ada di bulan Ramadan itu untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita di sini apa?
menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya kita ini untuk di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi seorang yang datang bulan Ramadan dia sia-siakan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit, diberikan kepadanya untuk apa? Untuk meminta apa yang diinginkan, tapi dia tidak mau. Bahkan di dalam satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu turun ke langit, artinya bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ila sama'i dunia. Kemudian diserukan kepada penduduk bumi, hal min mustaghfir fa'ghfirlah, hal min ta'ib fa'atubu ilaih, hal min qa'im, hal min hajat. Siapa yang butuh hajat, siapa yang minta ampun, siapa yang mau bertobat, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, faqdi hajatah, saya akan kabulkan keinginannya dia. Minta apa dia? Itu selain daripada bulan Ramadan, itu sepertiga malam yang terakhir. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, seruan itu dimulai ketika terbenamnya matahari. Ketika waktu maghrib, nada munadi, hal min ta'i fa'atubu ilaih, hal min mustaghfir fa'ghfirlah, hal min hajat fa'aqdi hajatah. Itu datang ketika waktu maghrib. Kapan itu? Ketika bulan Ramadan. Bahkan ketika malam pertama seorang hamba mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi datangnya bulan Ramadan untuk apa? Mengharapkan mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk waktu tidak belajar. Waktu kesempatan ini, pelajaran ini kurang, banyak istirahat. Rugi. Waktu yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keafiatan, akan tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga datang bulan Ramadan keadaannya begitu terus. Makanya datang bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita. Ada yang mungkin seandainya malas-malas di dalam ibadah, inilah kesempatan kita. Datang bulan Ramadan, tambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jarang membuka dia punya mushaf, ini kesempatan. Atur waktu kita, targetkan kira-kira berapa juz atau berapa kali kita akan khatam di bulan Ramadan ini. Itu tuh target di bulan Ramadan. Kira-kira ini apa yang harus saya lakukan di bulan Ramadan ini? Tambahkan semangat, bukan turun semangat ketika bulan Ramadan. Cukup bulan Rajab, bulan Sya'ban kita mungkin kurang kita punya semangat, tapi bulan Ramadan kita tambah kita punya semangat, kita paksa kita punya diri untuk apa? Untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabu jahannam, dan ditutup daripada pintu-pintu neraka. Dalam sebagian mengatakan bahwa pintu langit dibuka itu pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada yang bilang pintu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup daripada pintu neraka itu ditutup. Maka sungguh beruntung ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, lagi terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dia meninggal.
Yang penting dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang bermaksiat kemudian meninggal baru dibilang masuk surga. Nah, tidak. Nah, itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghulu fi muradu syayatin. Ya, diikat daripada maksudnya syaitan itu diikat di bulan Ramadan itu diikat. Apakah syaitan yang diikat ini adalah syaitan yang anak buahnya atau yang Abu Murrah itu? Namanya Abu Murrah, syaitan itu namanya Abu Murrah. Ini yang ketuanya. Adapun syayatin itu dia punya daripada golongan jin itu dia punya bala tentara. Apakah yang paling besar itu yang diikat atau yang anak buahnya atau semuanya? Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan bahwa yang diikat itu adalah bala tentaranya, bukan dia. Yang syaitan yang ketuanya ini Abu Murrah itu tidak diikat. Yang diikat adalah bala tentaranya. Kenapa? Kata Imam Haddad, kalau seandainya diikat tidak mungkin dia hadir ketika perang Badar. Perang Badar itu terjadi apa? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Sedangkan di situ syaitan menyerupai siapa? Waraka bin Nawfal atau Suraka bin Nawfal? Inni ara ma lam tara. Nah, ini akhafullah, dia bilang gitu. Saya lihat yang tidak kalian lihat, kata syaitan nih ketika dia menyerupai itu. Saya lihat yang tidak kalian lihat. Apa yang dia lihat? Malaikat turun. Ketika perang Badar, para malaikat itu turun yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa? Untuk membantu daripada kaum muslimin, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam menghadapi daripada orang-orang Quraisy. 1000 dengan 313 dalam riwayat sahih. Dalam riwayat yang lain mengatakan 14, ada yang bilang 15, 315 sampai 15. Ada para sahabat ketika perang Badar itu. Bayangkan 1000 menghadapi 300 ini tidak seimbang. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ribuan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ini untuk langsung turun tangan. Biasanya kalau malaikat itu turun cuma apa? Untuk bikin kelihatan kayak seperti banyak begitu. Tapi mereka tidak ikut perang. Ketika perang Badar mereka ikut campur. Mereka ikut campur, berperang juga. Ketika para sahabat ingin menebas daripada musuh, tiba-tiba leher daripada musuh sudah terputus sudah. Yang terputus itu leher sama persendian. Malaikat ketika memotong daripada musuh itu tidak pernah dipotong di tulangnya, tapi di persendian daripada musuh itu yang ketika sahabat ingin memotong tiba-tiba lengannya putus, persendiannya itu. Tangannya ini putus, lehernya udah putus duluan. Sementara sahabat belum kena, dia punya pedang sudah terjatuh daripada. Dia bilang ini aura malam tara. Saya melihat kata syaitan tadi, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ini akhafullah. Ini akhafullah. Kata Nabi SAW, yang pertama benar, yang kedua bohong. Kata Nabi, betul dia yang dia sebut pertama itu benar, akan tetapi ketika dia menyebutkan yang kedua, kata Nabi SAW, dia berbohong. Apa yang bohong? Ini akhafullah. Kalau seandainya dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan pergi ke kuburan Nabi Adam untuk sujud kepada Nabi Adam. Akan tidak ada dia sujud. Berarti dia cuma bohong. Ini syaitan ini. Kalau seandainya ada 100 kalimat yang diucapkan, yang cuma satu benar saja, yang semuanya itu bohong semua, itu syaitan itu. Kata Nabi SAW, yang diucapkan pertama benar, bahwa dia melihat para malaikat turun.
Syaitan melihat para malaikat. Kemudian dia bilang, ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Kata Nabi SAW, dia bohong. Dia enggak akan takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada Allah. Kalau dia takut, sekiranya dia takut, pasti dia akan menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Pernah suatu saat iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosanya. Maka Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, menyampaikan pesan daripada iblis tadi, bahwa dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai Musa, perintahkan, kasih sampaikan sama dia. Kasih tahu sama dia. Kalau dia ingin mendapatkan ampunan dariku, cari kuburnya Nabi Adam. Kalau sudah didapat, suruh dia sujud di kuburnya Nabi Adam. Setelah bermunajat kepada Allah, datang iblis kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, telah kau sampaikan sudah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, kau cari kuburnya Nabi Adam. Terus setelah kau dapat, kata Nabi Musa, kau sujud. Dia bilang, yang dia masih hidup saja saya tidak mau sujud, bagaimana kalau sudah wafat, sudah meninggal? Yang masih hidup saya tidak mau, apalagi kalau sudah meninggal. Maka dari situ dia menjadilah makhluk yang terlaknat ila yaumil qiyamah. Kesalahannya cuma satu tuh. Kesalahan cuma satu. Tidak mau sujud, tidak mau ikut perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu saja kesalahannya dia. Dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak, yang kesalahan cuma satu. Nah kita, kesalahannya kita banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih tutupi kita punya kesalahan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Iblis enggak diberikan kesempatan. Dengan balasan daripada ketaatannya kepada Allah, Allah panjangkan dia punya umur sampai hari kiamat. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Untuk apa? Cari anggota, cari yang ingin menemani dia di dalam neraka. Dia tidak mau sendiri, iblis ini. Maka dia cari anggota untuk menemani dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kesalahannya kita, Allah masih tutup. Kita punya kesalahan. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di zaman Nabi terdahulu, ketika seorang bermaksiat kepada Allah, langsung tertulis di dalam di atas pintu rumahnya, fulan bin fulan melakukan ini. Kita tulis. Bayangkan kalau seandainya terjadi di zamannya kita ini. Ada orang misalnya melakukan kesalahan, mencuri mungkin buahnya, temannya, tetangga, tertulis di depan pintunya, di depan pintu rumahnya, fulan bin fulan bapak curi durian misalnya. Fulan bin fulan ini ditulis. Tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesalahan ditutup. Oleh makanya kalau kesalahan kita ditutup, jangan biasakan untuk mencari kesalahan orang lain kemudian ditampakkan begitu. Aibnya orang lain ditampakkan, dianukan di medsos itu. Sehingganya apa? Ketika orang melakukan seperti itu, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan buka dia punya aib semua itu. Sementara apa? Kita meminta kepada Allah agar aibnya kita itu jangan diperlihatkan, malu kita. Kalau kita ini seandainya kita punya aib ini diperlihatkan kepada orang, mungkin orang tidak akan datang sama kita. Jangankan datang, berteman sama kita saja tidak mau. Karena banyaknya aibnya kita, kesalahannya kita yang Allah Subhanahu wa taala tutup. Makanya tutup kesalahan teman saudara-saudara kita, berharap suatu saat nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tutupi kita punya kesalahan. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Allah Subhanahu wa taala memiliki daripada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan
daripada kebaikan di malam itu, maka orang tersebut diharamkan untuk tidak mendapatkan kemuliaan itu. Kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Banyak khilaf para ulama tentang letak daripada malam Lailatul Qadar ini. Ada yang bilang bahwa dia itu dari awal Ramadan sampai akhir. Artinya ada di malam-malam tertentu, dari awal sampai akhir. Ada yang bilang pertengahan, ada yang bilang begini. Yang paling masyhur yaitu 10 malam yang terakhir pada malam-malam ganjil. Yang masyhur itu pada 10 malam yang terakhir. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, bulan 10 Ramadan yang pertama, kemudian sampai kepada 10 Ramadan kedua, itu 10 Ramadan kedua itu lebih banyak ibadahnya daripada 10 Ramadan yang pertama. Dan lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah daripada ibadah itu ketika 10 malam yang terakhir. Pernah satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan daripada waktu malam Lailatul Qadar itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan, tiba-tiba ada 2 sahabat berkelahi, artinya cekcok begitu. Bak saring baku bantah tu bagaimana. Maka Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan Nabi untuk menyampaikan itu, sehingga Nabi tidak lupa menyampaikan daripada perihal itu. Padahal Nabi SAW menyampaikan bahwa kapan waktu malam Lailatul Qadar itu. Karena terjadi itu, sehingga Nabi SAW tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan waktu daripada malam Lailatul Qadar itu. Sehingga kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Ketika malam Lailatul Qadar, para malaikat turun. Bahkan ketika turunnya para malaikat, diriwayatkan bahwa turunnya malaikat itu lebih banyak daripada pasir yang ada di bumi. Kira-kira bagaimana banyaknya malaikat? Mereka akan berjabat tangan dengan para penduduk bumi yang mendapatkan kemuliaan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang lebih beruntung lagi, langsung berjabat tangan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril turun pada waktu itu, berjabat tangan dengan orang yang mendapat kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang selama berapa? 1000 bulan. 1000 bulan. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ini ingin mendapatkan kemuliaan itu juga. Seorang nabi yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar. Yang mana lebih baik daripada ibadah berapa? 1000 bulan. Bayangkan kalau tiap tahun dapat, Masya Allah. Maka gunakan waktu kita untuk mencari daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kesempatan yang Allah berikan ini tidak datang 2 kali. Umur kita nggak ada yang tahu. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita tiba-tiba sebelum datang Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur yang panjang untuk mendapatkan Ramadan, nah kita masih sia-siakan bulan Ramadan. Kalau Ramadan ini kita sia-siakan, sampai kapan lagi kita? Tunggu Ramadan yang mana baru kita betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan lagi kita? Mau sadar sampai kapan? Mau sampai umur berapa? Merasa kita paling masih muda saya.
Saya ini umur saya masih berapa, belasan tahun. Tidak, kematian tidak mau cari apa, belasan tahun sampai puluhan tahun baru dia mau cabut. Sudah waktunya, Masya Allah. Kalau meninggalnya saya di bulan Ramadan dalam keadaan mencari ilmu, dibangkitkan dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam raghima an rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Di dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima an rajul. Raghima ini sangat merugi seseorang. Kenapa dia merugi? Dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Saya disebut di sisinya, di dekatnya saya disebut, tapi dia tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau salawat. Bahkan ada yang mewajibkan ketika setiap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wajib dia bersalawat. Karena perintah di dalam ayat, perintah itu adalah wajib. Sehingganya terbagi menjadi 3 qaul. Paham? Jadi 3 qaul. Ini 3 pendapat bahwa kewajiban di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bersalawat ketika setiap menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajib bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya. Jadi ketika dia mendengarkan Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat. Maka sungguh bakhil seorang yang ketika Nabi disebut dia tidak mau salawat, tidak mau Qala Rasulullah, kita sering mendengarkan ustaz-ustaz, guru-guru kita menyampaikan qala Rasulullah, kita cuma diam. Ada yang cuma tidur, ada yang menghayal. Sementara dia tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Wa raghima an rajulin dakhala Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Maka dan sungguh merugi seseorang yang ketika masuk bulan Ramadan dan ketika keluar bulan Ramadan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang yang bagaimana ini? Datang bulan Ramadan, Ramadan sudah pergi tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah apa? Sudah bukakan pintu langit, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Syaitan ini telah dibelenggu, sudah diikat, tidak bisa lagi dia mengganggu. Tapi masih saja dia termasuk orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tersebut sudah terlalu kelebihan di dalam bermaksud kepada Allah, sehingganya ampunan itu tidak dapat daripadanya. Tidak ada ampunan bagi dia. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada penghuni neraka itu 600.000 setiap hari. 600.000 setiap hari. Bahkan datang pada waktu malam yang terakhir lebih banyak sebanyak daripada malam pertama dan malam yang terakhir. Orang yang dibebaskan dalam api neraka. Nah, dia tidak masuk di dalam salah satu itu. Kira-kira bagaimana? Bagaimana orang ini sampai tidak mendapatkan itu? Tentu melalaikan daripada bulan Ramadan. Puasanya barangkali nggak pernah puasa di bulan Ramadan, mungkin puasa tapi nggak pernah sholat, atau puasanya bolong-bolong. Dia melalaikan daripada kewajiban, sunnah dia lalaikan, Ramadan barangkali jarang, sehingganya tidak mendapatkan daripada kemuliaan bulan Ramadan. Tidak mendapatkan daripada ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ragima an rajulin dakhala abwahi 'indal kibar falam yadkhulal jannah. Dan sungguh merugi seorang laki-laki adraka abwahi, dia dapati kedua orang tuanya. Indal kibar, ketika sudah tua. Falam yadkhulahul jannah, keduanya tidak bisa masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Suka babantah, tidak mau disuruh, tidak mau mendengar daripada nasihat kedua orang tuanya, sehingganya dia tidak mendapatkan kemuliaan orang yang berbakti kepada orang tua. Coba lihat, banyak daripada seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dia punya urusan dunia, akhiratnya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebabkan baktinya kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang hina oleh penduduk bumi. Artinya sebagian orang tidak tahu dia ini, memandang hina dia. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, tidak kenal ini siapa Uwais Al-Qarni ini. Mereka pandang enteng bahwa dia ini cuma orang-orang biasa saja. Padahal di langit dikenal oleh para malaikat, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala salah satu daripada imam yang taat kepada ibunya. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, banyak para ulama yang taat kepada kedua orang tuanya mendapatkan keberkahan doa yang baik daripada ibunya, kedua orang tuanya, sehingga menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kafir saja, orang kafir ini karena bakti kepada orang tuanya Allah berikan harta kepadanya. Kenapa? Sangat bakti kepada ibu. Orang kafir, bagaimana kalau kita muslim? Sebab kenapa? Bakti kepada ibunya. Ini mumpung orang tua masih hidup, doakan tiap malam orang tua. Doakan, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa di situ ketika menyebutkan itu ya Allah, ya Allah, maka berdoa di situ, niatkan dalam hati apa doa kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhirul lail itu, ya Allah, ya Allah, di situ kita niatkan apa dalam hati kita ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita utamakan doa kedua orang tua. Berikan kesehatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Jangan menjadi orang yang membuat mereka kecewa tentunya. Kamu di sini ini, kamu berhasil, orang tua gembira. Kamu bikin kesalahan, bikin sedih kedua orang tua. Kamu kira kamu bikin kesalahan di sini, orang tua tidak sedih? Sedih orang tua. Saya kirim di pondok begini, tapi dia bukan malah tambah rusak dia. Sedih orang tua, berarti kau apa? Kau dititipi uang, diberikan uang jajan, kau gunakan uang jajan itu untuk keperluannya. Yang orang tua kirim untuk itu, bukan kau gunakan untuk yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita, mereka masih hidup, bagi kesempatan bagi kita. Ketika telepon kepada orang tua itu bukan cuma kiriman yang ditanya, minta ridho, minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, minta doanya. Mudah-mudahan saya di sini betah di sini, mudah-mudahan saya begini. Ya, doa yang baik-baik kepada orang tua. Kenapa? Karena doa daripada orang tua itu mustajab. Ketika orang tuamu mendoakanmu di sana, doanya mustajab. Tiap malam dia doakan kita, sementara kita mungkin lalai dalam berdoa kepada kedua orang tua. Tidak mau doakan orang tua, dilupa Allahumma ighfir wali wali. Dilupa dia punya orang tua, dia tidak doakan orang tuanya, sementara di sana orang tuanya doakan dia tiap hari. Kira-kira anak gimana ya?
dalam satu cerita bahwa ada seorang dia punya ibu, dia bersetrika begitu, lagi bersetrika pakaian, tidak sengaja ibunya ini lagi menyetrika daripada dia punya celana jeansnya itu, hangus dia punya jeans, dia punya celana tadi hangus. Datang dia marah-marah sama ibunya, ibunya. Dia bilang, kau ini orang tua yang tidak punya otak. Bahkan ibunya dia bilang orang tua yang tidak punya otak gitu, yang rawat dia dari kecil, berlembur, ya, dia kasih susu dia, dia bilang kau ini orang tua yang tidak punya otak. Sudah, ibunya menangis bersedih. Kenapa? Anak yang dia rawat dari kecil tiba-tiba mengatakan kepadanya dia orang tua yang tidak punya otak. Kira-kira hati orang tua yang mana yang tidak sakit ketika mendengarkan anaknya bilang begitu? Kalau dibentak saja mereka sakit hati. Ini dia bilang kamu orang tua yang tidak punya otak. Bersedih ibunya, menangis. Berjalan waktu, anaknya menikah, sudah punya anak, ya, sudah berkeluarga. Datang kepada ibunya, biasanya datang itu tiap raya, ada acara-acara hari raya begitu atau apa, datang. Tapi ini datang pada hari yang bukan biasanya begitu. Kenapa? Karena tiba-tiba ketika dia lagi mungkin kerja atau apa, terfikir tentang kesalahan itu. Pernah dulu dia bilang begitu sama ibunya. Dia datang kepada ibunya pada hari yang tidak biasanya. Dia datang sama ibunya, cium tangan. Kata ibunya, kau ini biasanya datang hari raya ini, tapi datang waktu yang tidak biasanya, ada apa ini? Iya, dia bilang, suatu saat saya mikir tentang kesalahan saya sama Umi. Dia kata ibunya, saya sudah maafkan kau punya kesalahan. Tapi dia bilang ada satu kesalahan yang saya ingat sampai sekarang, kata ini anak ini. Kata ibunya, apa kesalahan itu? Dia bilang, dulu Umi pernah setrika ibunya baju, saya punya celana hangus. Saya bilang, Umi orang tua yang tidak punya otak. Tak ingat lagi masa itu dia punya ibu ini. Menangis lagi, bersedih lagi ibunya. Kata ibunya, wahai anakku, semua kesalahanmu itu saya ampuni, saya sudah memaafkan. Tapi kecuali ini, katanya. Kata ibunya, kecuali kesalahan ini tidak akan saya maafkan, katanya. Sekiranya kau tidak datang minta maaf sama saya tentang kesalahan ini, saya tidak akan maafkan, kata ibu. Bagaimana hatinya? Kita kadang-kadang melakukan kesalahan kepada orang tua, kita bilang biasa saja. Mungkin kita pernah teriaki kita punya orang tua, mungkin kita bilang apa sama orang tua, mungkin kita lihat biasa-biasa saja. Tapi mungkin saja ada satu kesalahan yang mereka simpan, yang tidak kasih tahu sama kita. Bahkan ada kesalahan kepada orang tuanya sakit hati sampai meninggal dunia. Di bawah sakit hati itu sampai meninggal dunia, anaknya nggak tahu, nggak mau minta maaf. Kira-kira anaknya bagaimana? Kata ibunya, kalau wahai anakku, semua kesalahanmu saya sudah saya maafkan. Tapi kecuali kesalahan ini. Kalau kau tidak datang sama saya tidak maafkan dia. Cuma kau sudah datang sama saya betul-betul, kau merasa bersalah sama saya, sudah saya maafkan. Saya sudah minta maaf, sudah dimaafkan oleh ibunya tentang kesalahan yang pernah dia buat. Sudah selesai beberapa hari di situ dia balik. Dalam cerita itu bahwa orang anak tersebut tidak pernah dia dicium tangannya sama anaknya sama istrinya, tidak pernah. Jadi masing-masing suami istri ini punya kerjaan masing-masing, sudah anaknya sudah diurus sendiri, ke sekolah sendiri, nggak pernah cium tangan sama kedua orang tua. Setelah daripada ziarah kepada ibunya, dia balik pulang ke rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya, tiba-tiba istrinya, anak-anaknya sudah tunggu di depan pintu. Sudah tunggu depan pintu, ketika datang semuanya cium dia punya tangan. Padahal sebelumnya tidak pernah cium tangannya. Ketika dia datang, setelah datang daripada ibunya minta maaf,
merasa bersalah terhadap kesalahan yang dia buat, dia datang langsung, anaknya, istrinya langsung berbakti kepada dia, langsung cium tangan. Sebab apa? Dikarenakan dia sudah berbakti kepada ibu. Paham? Jadi kalau seorang berbakti kepada ibunya, maka anak-anaknya itu akan mengikuti daripada dia, akan berbakti pula kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak berbakti, sering tidak mendengar dia punya orang tua, sering meneriaki dia punya orang tua, suatu saat ketika dia punya anak, anaknya akan berteriak sama dia. Anaknya akan buat kesalahan sama seperti apa yang dia buat. Dalam satu riwayat ada seorang anak yang dia tarik dia punya abah atau dia punya umi, ditarik di tangga, dari tangga ini ditarik ke bawah di kakinya. Ketika dia sudah punya anak, anaknya pun bikin begitu sama dia, ditarik dari tangga, berhenti di tangga persis sebagaimana yang dia buat kepada orang tuanya dulu. Jadi tarik dari atas, berhenti di tangga sekian. Ini ada anaknya bikin begitu pula sama dia, ditarik dari atas tangga sampai berhenti di tangga yang sama seperti yang dia buat dulu kepada orang tua. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mempergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keafiatan, guru-guru kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan diberikan hati yang bersih, hati yang selamat daripada penyakit. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, abah ibu kita, mudah-mudahan diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kebahagiaan mereka kepada mereka, mereka senang kepada kita, ridha kepada kita dunia dan akhirat. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah Subhanahu wa taala berikan penerangan daripada kuburnya, dikumpulkan bersama orang-orang saleh dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ala hadhihi niyyah wa kuntum salih wa darati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana Allahu musta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.